Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan semua kepala daerah dan keluarga untuk menerapkan gaya hidup sederhana dan tidak memamerkan kemewahan atau flexing. Menurut Tito, upaya ini dilakukan agar pemerintah di daerah kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat dan tidak memicu reaksi negatif. Arahan Mendagri ini disampaikan kepada para pemerintah daerah dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2025 secara hybrid di kantor Kemendagri Jakarta. Mendagri juga meminta penundaan acara seremonial kedinasan yang memberikan kesan pemborosan lantaran situasi sosial sedang sensitif. Kegiatan seremonial dinas nih, jangan sampai nanti dipotong, diviralkan. Ini masyarakat lagi prihatin, terus ada yang berpesta. Kegiatan dinas ya, juga flexing, kemewahan untuk pejabat maupun keluarga. Tolong dijaga betul. Termasuk acara pribadi di momentum saat ini dan ke depan ya, laksanakan secara sederhana. Selain itu, Mendagri juga meminta para kepala daerah untuk tetap berada di daerahnya. Tidak hanya itu, Tito juga meminta kepala daerah menunda perjalanan ke luar negeri hingga situasi lebih kondusif. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan pernyataan resminya terkait aksi demonstrasi di Indonesia. Pernyataan PBB disampaikan melalui Kantor Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia. Melalui juru bicaranya, Rafina Syamdasan, PBB menekankan perlunya dialog untuk mengatasi kekhawatiran publik. Rafina juga menyebut penting bagi media agar diizinkan melaporkan peristiwa aksi demonstrasi secara bebas dan independen. Selain menyoroti aksi kekerasan, PBB juga menyerukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan. Khususnya terkait dugaan pelanggaran HAM dalam serangkaian peristiwa yang terjadi di akhir Agustus tersebut. The authorities must uphold the rights to peaceful assembly and freedom of expression while maintaining order in line with international norms and standards in relation to the policing of public assemblies. All security forces, including the military when deployed in a law enforcement capacity, must comply with the basic principles on the use of force and firearms. Divisi Propam Mabes Polri melaksanakan gelar perkara kasus kendaraan taktis atau rantis Brimob yang melindas pengemudi ojek online Avan Kurniawan Kamis pekan lalu di kantor Propam Mabes Polri Selasa 2 September 2025. Dalam gelar perkara tersebut, Polri melibatkan berbagai pihak eksternal, salah satunya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM. Dalam keterangan persnya di Mabes Polri, Komisioner Pemantauan Komnas HAM, Saurlin Siagian, menegaskan adanya dugaan tindak pidana dan pelanggaran etik. Disimpulkan bahwa ada dugaan tindak pidana dan juga pelanggaran etik dan akan dilimpahkan ke Barreskrim Polri. Komnas HAM akan terus melakukan fungsinya untuk melakukan pengawasan dan juga pemantauan terhadap proses ini untuk memastikan suatu proses yang berkeadilan dan juga patut. Selain itu, Komnas HAM juga melanjutkan pekerjaan kami untuk melakukan langkah-langkah yang sudah kami sepakati untuk memeriksa rantis dan juga mendapatkan fakta-fakta lain untuk mengumpulkan keseluruhan CCTV yang rekamannya untuk mendapatkan fakta yang utuh terkait awal peristiwa dan hingga pasca peristiwa. Saya kira Komnas HAM juga telah memeriksa ke-7 penabrak yang hadir dalam gelar perkara beserta rekaman proses pemeriksaan. Selain itu, pihaknya juga akan melanjutkan pengumpulan fakta termasuk memeriksa kendaraan taktis dan mengumpulkan seluruh rekaman CCTV. Komnas HAM pun memastikan akan terus mengawal jalannya penyelidikan agar proses hukum berlangsung adil dan transparan.